Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Al-Faruq, penonton Wahda TV Gorontalo dan segenap pendengar Radio Insania yang juga meliput kesempatan pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan masih Allah Subhanahu wa taala sudi kita untuk menjejakkan kaki di atasnya, membersihkan seluruh dosa-dosa dan meraih ampunannya serta memohon pertolongannya. Kalau kita tidak minta tolong kepada Allah, kepada siapa lagi pertolongan itu akan datang? Dan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memberitahukan kepada kita sekalian tentang rahasia pertolongan. Firman Allah, wasta'inu bis sabri was salah, minta tolonglah kalian dengan sabar dan solat. Para ulama tafsir mengatakan ayat ini adalah tentang Ramadan. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan solat. Dengan sabar, 3 rangkaian kesabaran itu ada di dalam puasa. Kata para ulama, sabar itu terbagi 3. Sabar menjalani ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar terhadap qada ataupun qadar dari Allah Subhanahu wa taala berupa ujian dan musibah. Kita menjalani puasa itu adalah perintah dari Allah, kutiba alaikumus shiyam. Kita sabar menjalani puasa itu 30 hari. Hanya ada 2 alasan untuk meninggalkan puasa itu. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Orang yang sakit ataupun orang yang safar maka mengganti puasa di hari yang lain, atau walal ladzina yutiquna fa fidyah. Orang yang tidak sanggup berpuasa maka dia membayar fidyah. 2 alasan meninggalkan puasa. Siapa meninggalkan puasa secara sengaja, maka dia, kata Ibnu Rajab, akbarul kabair, sebesar-besarnya dosa. Bahkan tidak akan menambal puasa walau ayyasumad dahar, walaupun puasa sepanjang tahun atau seumur hidup, mengganti puasa yang dibatalkan itu. Walaupun hadits tentangnya dilemahkan oleh para ulama, namun meninggalkan puasa secara sengaja dosa besar. Cuma 2 alasannya, sakit safar ataupun tidak mampu. Hatta ibu-ibu yang menyusui atau hamil dibawa kepada 2 keadaan ini. Dan keadaan yang kedua ini, yang pertamalah yang paling cocok dengan orang yang menyusui ataupun yang hamil, yaitu seperti keadaan orang yang sakit atau musafir. Hari ini sakit atau safar, di hari yang lain sudah tidak keadaan sakit ataupun safar, maka bagi mereka adalah qada puasa. Jadi menjalani puasa ini ada kesabaran, menjalani ketaatan pada Allah Ta'ala. Dalam puasa ada sabar meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang oleh Allah dalam berpuasa? Membatalkan puasa secara sengaja. Ingin kita batalkan, tapi kita tinggalkan larangan itu. Jangan membatalkan kalau belum azan maghrib. Walaupun azan maghrib diputar waktu asar, tetap tidak boleh juga makan. Harus di waktu maghrib. Memang azan maghrib ada sendiri. Jamaah sekalian dirahmati Allah, sabar yang ketiga adalah sabar menjalani ujian, qada dari Allah Ta'ala. Menahan lapar, menahan haus, itu setengah mati. Apalagi bagi penderita mah, yang asam lambung, GERD, gelisah, dan seterusnya. Tapi sabar menjalani semua ini, dialah sebab dari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasta'inu bis sabri, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar. Sabar kita di siang hari menjalani puasa
wassalah, dan minta tolonglah pada Allah di waktu malam, yaitu dengan salat tarawih. Dua pertolongan ini janji Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang berpuasa imanan wahtisaban, karena iman, karena mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosa-dosanya. Mengqama ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang salat malam imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi puasa dan salat di malam hari. Secara tak sengaja puasa ini telah membersihkan jasad kita, seluruh keluhan-keluhan jasad ringan di bulan Ramadan. Sumu tasihhu, berpuasa itu sehat, walaupun hadis tentangnya dilemahkan oleh para ulama. Namun banyak pengaruh kesehatan jasmani, kesehatan rohani yang dibersihkan juga hati. Hati manusia itu ibarat raja. Siapa yang menguasai, maka raja yang memerintah ini yang menguasai tubuh ini. Dia akan gunakan matanya melihat yang ma'ruf, pendengaran kepada yang baik, kaki, tangan, kalau raja itu soleh. Coba-coba kalau raja itu lalim, zolim, maka semuanya adalah untuk kezoliman dari anggota tubuh ini. Nah, kata para ulama, jalan masuk untuk melemahkan hati itu ada dua, atau pintu syaitan, pintu dosa masuk ke dalam hati manusia ada dua, yaitu yang namanya syubhat dan syahwat. Syahwat dan syubhat ini yang bisa menjadikan manusia berdosa. Gara-gara syahwat, makan, minum, kawin, padahal yang dilarang oleh Allah, berbuat dosa. Namun pertanyaan, kira-kira akibat syahwat dan syubhat apa yang paling besar? Dosa syubhat dan dosa syahwat apa yang paling besar akibatnya? Syahwat. Apa? Syubhat. Kita tengok dalam sejarah, yang terjerumus ke dalam dosa karena syahwat, leluhur kita Adam alaihissalam. Mereka memakan makanan, wala taqrabu hadhihi syajar, jangan dekati pohon ini. Bukan hanya didekati, tapi dipanjat dan dimakan buahnya. Syahwat. Dan atas dosa-dosa itu mereka minta ampun kepada Allah, dan Allah Ta'ala perintahkan mereka untuk turun ke atas dunia ini. Disinilah beranak pinak. Maka sebenarnya dunia ini penjara, dan dunia ini bukan tempat kita berada. Tempat kita berada adalah tempat di mana kita dibuat oleh Allah Ta'ala dalam surga. Ini dosa syahwat menurunkan kita ke atas dunia. Dosa syubhat dilakukan oleh siapa? Oleh iblis. Kata Allah Ta'ala kepada iblis, sujudlah. Fasajadal malaika, sujudlah seluruh malaikat, illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis yang membangkang. Kata Allah, kenapa engkau tidak bersujud? Kata iblis, khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik darinya, perasaan lebih baik darinya, karena aku dari api, dia dari tanah. Dan membangkang sujud, ini namanya syubhat. Namun dari dosa syahwat dan syubhat, kita melihat dosa syahwat membuat orang berdosa. Kalau so salah makan, dia so sadar, maka di waktu kita sadar salah yang kita makani, langsung minta ampun, minta kerelaan dari orang yang sudah kita zolimi, dari orang yang kalau kita sudah berdosa, salah melangkah melalui jala buntu, khamar, zina, mencuri dan seterusnya, taubat. Nabi Adam itu taubat. Nah, ternyata syahwat melahirkan taubat kalau kita menyesal. Tapi syubhat, hati-hati syubhat, kadangkala menjadikan pelakunya yang kita bikin ini betul. Biar bataria sepanjang malam begini betul. Memang ada orang yang kita make-make cuma salawat dan tahlil kok yang sini.
Jamaah sekalian dirahmati Allah, maka hati-hati dengan syubhat. Hubungannya dengan bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita berpuasa siang harinya. Kita melaparkan diri, mendahagakan diri, menahan hawa nafsu. Maka yang kita perangi adalah syahwat. Syubhat ini dari iblis. Dan iblis ini tidak suka dengan Al-Quran. Ya, kita membaca Al-Quran, kita sujud, ya, maka iblis, ya, berkata kepada Allah Ta'ala, illa ibadikal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Jadi seluruh syubhat ini yang disebabkan oleh iblis, kita perangi juga dengan puasa. Kata Rasulullah SAW, orang yang puasa di bulan puasa apa? Kata penceramah sebelum kita, wasufidatis syayatin, setan-setan itu diikat oleh Allah. Di bulan Ramadan ini setan itu diikat. Kita tidak makan, tidak minum. Setan yang jalan di urat-urat nadi kita tidak mendapatkan jalan. Kita perangi di siang hari puasanya, malam harinya kita ajak untuk qiyamul lail. Jadi sabar kalau bacaan Al-Quran ini panjang. Sabar kalau berdiri di sini lelah. Karena berdiri di hadapan Allah Ta'ala hari ini, berdiri kita di hadapannya, sabar kita dengan berdiri di dunia ini menentukan sabarnya berdiri kita di akhirat nanti. Apa yang kita sebut dengan Arafah, apa yang kita sebut dengan mahsyar, berdiri di padang mahsyar 50.000 tahun, sehari dalam 50.000 tahun seperti 1.000 tahun penghitungan kita. Di padang mahsyar itu orang berdiri. Ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ada orang yang terbakar, ya, tenggorokannya saking hausnya, pencernaannya saking laparnya, dan seterusnya. Di hari mahsyar itu orang berdiri. Tapi berdirinya mahsyar ditentukan dengan berdirinya kita hari ini di hadapan Allah. Siapa yang sabar berdiri di dunia menentukan kesabaran dia untuk berdiri di akhirat nanti. Jadi sabar kita berdiri di hadapan Quran, di hadapan Allah dalam qiyamul lail. Ini menyempurnakan perang kita di siang hari melawan syahwat, perang kita di malam hari melawan syubhat. Dari puasa yang kita jalani ini, yang insya Allah kalau kita sabar menjalaninya, maka kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa, kata Allah Ta'ala. Nah, orang yang bertakwa itu innal muttaqina mafaza, adalah orang-orang yang beruntung, adalah orang-orang yang berhasil. Dan takwa itu, ya, kata Rasulullah SAW, aktsar ma yudkhilul jannah taqwallahu husnul khuluq. Yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa dan husnul khuluq, dan akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menganugerahkan kita takwa dan husnul khuluq. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.